Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali ya bisa berada di sini, ada di antara Bapak Ibu sekalian yang saya tahu ini dari apa namanya? Dari ahli gizi ya. Nah, yang ada di sini ya. Insya Allah jadi orang-orang yang kompeten dan punya responsibility dalam membantu anak-anak baik itu di setting rumah sakit maupun di setting komunitas untuk menjaga atau mengawal gizi mereka ya sehingga tetap dapat diberikan dengan adekuat. Tentu sebetulnya menurut saya di sini ilmu saya enggak seberapanya ya dibanding dengan Bapak Ibu sekalian ya, karena tentu sudah spesifik di namanya dari latar belakangnya adalah menjalani pendidikan khusus mengenai masalah gizi, baik itu gizi anak maupun gizi dewasa. Ya, di sini memang karena kami di ilmu kesehatan anak, kesehatan anak itu kami mempunyai divisi nutrisi dan penyakit metabolik, sehingga di antara kami memang ada yang dengan masalah gizi anak. Ya, mohon maaf mungkin ada yang belum di mute ya. Ya oke. Jadi topik saya adalah bagaimana kita melakukan intervensi nutrisi khususnya pada masalah growth faltering ya. Jadi ini mau kapan waktunya atau ada masalah-masalah apa yang lain ya. Memang ya istilah growth faltering mungkin ada yang mengatakan growth cessation atau mungkin failure to thrive itu gagal tumbuh atau perlambatan tumbuh, yaitu sering tumpang tindih dan sebetulnya dimaksudkan untuk hal yang sama ya. Ini para ahli membuat definisi-definisi berbagai istilah tersebut dan ini sebetulnya sudah sejak dari zaman dahulu kala ya, karena melihat ternyata dalam pertumbuhannya anak seringkali mengalami masalah ya. Jadi terminologinya di sini tentu bermacam-macam, tapi semuanya melihat bahwa perjalanan pertumbuhan seorang anak itu mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Di sini contohnya adalah mengenai thrift, kita seringkali mengatakan sebagai gagal tumbuh. Itu yang mungkin sudah cukup lama. Mohon maaf, ini ada yang membuat annotation. Ya oke. Ya, yang aktif ya, ya alhamdulillah. Ya, mendeskripsikan tidak adekuatnya kenaikan berdasar berat badan dan tinggi badan seorang anak. Jadi anak bertambah berat dan tingginya itu dari bulan ke bulan itu tidak adekuat ya. Kemudian poor growth atau faltering growth ini merefer pada perlambatan dari kecepatan tumbuh, pertambahan dari berat badan dari seorang anak ya selama dari pemantauan dari waktu ke waktu, kurvanya yang sebelumnya begitu ya. Jadi mungkin posisinya berubah begitu dari yang pertama kali didapatkan hasil plottingnya dan kemudian selanjutnya ya dalam perjalanan pertumbuhan selanjutnya. Ya tentu di sini konotasi atau mungkin definisi utamanya adalah pertambahan berat badan. Jadi berat badan berdasarkan usianya itu bagaimana pertambahannya dari bulan ke bulan yang kita tahu itu merupakan evaluasi yang sifatnya longitudinal. Bahwa penambahan berat badan seorang anak itu berbeda ya dari kurun waktu, dari waktu ke waktu ya. Nah, laki-laki maupun perempuan itu punya pola yang berbeda. Kita lihat di sini ketika baru lahir, memang kecepatan tumbuh itu sangat tinggi selama di dalam kandungan. Tapi setelah itu, tentu anak kan numbuh terus ya. Setelah lahir juga numbuh terus. Tapi kecepatannya menurun, berkurang sejak dia lahir. Dan nanti ketika dia pada usia remaja, di sini anak perempuan terjadi lebih dahulu mengalami percepatan tumbuh lagi, growth spurt lagi, kita mengatakan juga istilahnya demikian. Nah, kecepatan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyak hal, jadi nggak cuma masalah makanan saja ya. Nutrisi ini merupakan salah satu di antaranya dan merupakan yang
terpenting pada saat anak setelah lahir. Tapi juga dipengaruhi oleh bagaimana keadaannya dia setelah ketika sebelum lahir. Jadi ada anak yang di dalam kandungan dia mungkin karena pengaruh sirkulasi plasenta ibu misalnya, mungkin ada masalah metabolik. Kemudian setelah lahir mungkin ada faktor genetik dia besar ya, tapi ada juga yang kemudian tidak membuat sesuai dengan ya. Tapi ada juga anak yang dilahirkan dalam kondisi kecil. Nah, ini seringkali bayi yang lahir kecil mungkin karena prematuritas atau ada hambatan pertumbuhan intrauterin ini mempengaruhi pertumbuhannya. Dan tentu saja faktor genetik ya. Di sini kita akan lebih mudah mengevaluasi dengan melihat tinggi badan dari seorang anak. Jadi kita melihat bagaimana faktor genetik ini berperan itu dengan menilai mid parental height. Jadi kita menghitung bagaimana tinggi orang tuanya untuk bisa memprediksi secara genetik nanti anaknya akan setinggi apa, dan tentu jika pertumbuhan tingginya sesuai dengan dia modalnya ya atau mungkin bakatnya, maka berat badan anak pun juga akan demikian. Dalam arti adalah ketika seorang anak yang cenderung pendek ya pertumbuhan berat badan menurut usianya juga mungkin akan lebih rendah ya. Kemudian kondisi kesehatan tentu saja, jadi kalau anak mengalami penyakit nanti mungkin ini, dan kemudian juga masalah hormon tentu saja ya. Kita tahu bahwa pertumbuhan seorang anak itu ada berbagai hormon yang berperan, diantaranya adalah hormon pertumbuhan. Nah, memang seolah-olah kita mudah ya, yang penting adalah anak kita dengan baik dan kemudian kita timbang ya, kita evaluasi dari mungkin dilakukan di posyandu atau mungkin di klinik, setting klinik pribadi misalnya ya. Nah, kita nilai bagaimana pertumbuhan anaknya, tapi ternyata ini masih banyak kontroversinya juga ya. Meskipun melakukan pengukuran antropometri itu mudah, murah, tidak invasif, dan interpretasinya cukup valid, itu ternyata tidak selalu dilakukan dengan benar ya. Jadi kadang-kadang yang penting ya udah sekarang kita timbang bagus, tapi lupa dengan progres bagaimana perubahannya dari bulan ke bulan. Ini masih tenang aja ya. Dan kenyataannya memang kita sering menghadapi apa ya, fenomena ya, bahwa ibu kenapa anaknya ini masih kecil, selama ini bagaimana, apakah kontrol misalnya, udah bu atau dok ya misalnya kalau ke dokter, saya sudah bawa ke dokter anak, katanya nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Memang ternyata dari berbagai penelitian juga didapatkan bahwa tidak semua petugas kesehatan termasuk juga dokter anak, apalagi dokter anak yang sekali ya, yang pasien mungkin ratusan, tidak cepat melakukan assessment. Nah, tentu ini seharusnya insya Allah tadi ya di kalangan para ahli gizi, karena seorang ahli gizi akan melakukan assessment ya yang mendalam, yang luas dan dalam ya, dengan melakukan asuhan nutrisi pediatrik atau mungkin namanya, kalau di yang saya tahu dari grup ahli gizi itu melakukan DIME ya, jadi menetapkan masalah yang ada itu dengan asesmen yang mendalam ya. Jadi kita di sini, jadi saya tidak terlalu bahas mengenai teori, jadi langsung kita kepada implementasinya ya, bagaimana permasalahan yang dengan growth faltering ini ya. Ini ada beberapa hal yang nanti akan satu persatu kita coba lihat. Yang pertama, permasalahan satu adalah waktu terjadinya. Sebenarnya kapan sih si growth faltering ini terjadi? Apakah ketika anak sudah mulai sekolah atau mungkin dia pada saat masih menyusui justru ya? Dan ternyata dia didapatkan bahwa growth faltering ini terjadi pada usia dini ya. Umumnya adalah pada saat menjelang
waktu pemberian MPASI. Kita lihat di sini berbagai penelitian di seluruh dunia ini ya, data yang diambil dari baik mengenai berat menurut usia, tinggi menurut usia, yang biru ini, grafik yang biru ini berat menurut usia ya, dia akan menurun, mohon maaf ya. Jadi wait for it itu yang hijau ya, yang hijau. Dia akan menurun terlebih dahulu ya. Kita lihat itu yang hijaunya turun terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan penurunan dari head for age ya. Jadi ketika seorang anak Ibu sekalian sebagai ahli gizi tentu tahu ya, kalau asupan nutrisi khususnya energi protein tidak kuat, maka berat badan anak tidak akan mencapai yang diharapkan. Jadi alami penambahan yang tidak adekuat, sehingga ketika kita plotkan menjadi turun gitu ya posisinya ya. Nah, pada saat terjadi penurunan posisi dari berat badan ini diikuti dengan penurunan dari tinggi badan. Jadi memang anaknya mula-mula terlihat kurus dan kemudian tinggi badan ini setelah mungkin anaknya sudah mulai ada kemampuan untuk intake yang bagus, tinggi badannya pada umumnya tidak mengejar ya, jadi tetap pada posisi yang di bawah. Nah, ini tujuannya memang seperti penghematan energi ya. Ketika seorang anak, kita tahu bahwa anak itu harus tumbuh, dengan dewasa yang nggak tumbuh lagi. Ketika anak mendapat asupan yang tidak adekuat, maka pertambahan berat badannya dia turun. Kalau tinggi badannya tetap saja maju, maka dia tentu akan makin kurus ya. Dan seseorang itu tidak boleh kurus gitu, karena kurus ini membahayakan. Jadi pada akhirnya dia menghentikan kecepatan tinggi badannya, yang sehingga akhirnya berat menurut tingginya supaya tidak bertambah kurus gitu ya. Dan ini pun sudah dilakukan penelitian zaman dulu di Indonesia. Jadi sebetulnya dari tahun itu sudah ketahuan bahwa memang faltering atau weight faltering ini sudah terjadi khususnya di 6 bulan pertama ya. Nah, kemudian faktor yang lain yang kita juga menghadapi masalah adalah terkait dengan adanya kondisi khusus pada ibu maupun anaknya, dan ini terkait dengan lingkungan juga ya. Di antaranya adalah kondisi medis, misalnya anak dengan masalah cacat kognitif, kemudian misalnya berat badan akhirnya rendah dan lain-lain ya, dermatodisplasida itu tentu menjadi masalah ketika kita mau memberikan nutrisi yang adekuat. Termasuk juga faktor psikologis ya. Makan mau, tapi yang dimakan nggak ada ya, atau mungkin ada stresor atau mungkin ada abuse ya, itu tentu mempengaruhi pertumbuhan dari seorang anak ya. Kemudian berbagai masalah yang terkait klinis yang lain yang mempengaruhi bagaimana asupan nutrisi dari seorang anak. Saya rasa di sini saya tidak perlu ini ya bahas satu persatu. Intinya adalah seorang anak asupannya tidak adekuat atau tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu bisa terkait dengan memang kemampuan intake-nya yang tidak adekuat. Bisa juga sebetulnya dia intake-nya bagus, tapi kemampuan absorpsi termasuk juga digesti tentu ya, itu tidak optimal, sehingga yang bisa anaknya menjadi kurang. Dan kemudian mungkin anak tersebut mengalami peningkatan metabolisme, misalnya pada kondisi infeksi, pada kondisi inflamasi ya, baik itu infeksi maupun bukan infeksi. Seorang anak mengalami inflamasi tentu akan terjadi peningkatan dari metabolisme rate-nya, misalnya keganasan, penyakit kronis dan lain-lain ya. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan penilaian, pengukuran. Kita yang paling mudah dalam menilai status gizi tentu adalah melakukan pemeriksaan antropometri ya. Kalau di sini para ahli gizi itu punya keterampilan lain yang lebih ya dalam melakukan assessment, menentukan bagaimana kebutuhan dengan rumus tertentu, kemudian bagaimana asupannya dengan melakukan recall diet misalnya ya, dan
Nah, itu jujur saja kami kalau dokter anak pun ya, kita tidak punya keterampilan untuk itu. Tapi mungkin saya karena banyak bergaul dengan gizi sedikit-sedikit belajar ya. Nah, tentu senjata kita utamanya adalah penilaian dari antropometri yang kita perlu harus lakukan secara periodik ya. Nah, seringkali menjadi dilema atau mungkin seringkali juga masih jadi kontroversi, kita mau pakai referensi apa sih? Ya, oke. Menimbang mengukur tinggi badan itu seringkali itu pun suka salah ya, apalagi kita melakukannya tidak dengan teliti. Ada diskrepansi, alatnya yang nggak betul, atau kitanya ya protokolnya nggak tepat. Tapi melaksanakan prosedur pengukuran yang tepat, tentu kita bisa mendapatkan data yang akurat. Tapi kemudian kita mau plotkan nih, mau pakai yang mana referensinya ya. Nah, di sini kita memiliki atau kita mengenal ya ada dua macam kelompok kurva ya. Dalam hal ini adalah ada growth standard dan growth reference. Jadi tidak semua kurva itu sebetulnya menjadi standar. Apa yang disebut growth standard itu menggambarkan pertumbuhan pada populasi yang sehat. Jadi dia merupakan suatu aspiration model. Jadi aspiration model itu seperti apa sih yang diinginkan dari seseorang dengan tidak kita dengan menggunakan judgement kita sendiri. Itulah yang terjadi di alam. Dan kurva WHO Child Growth Standard 2006, yaitu kurva-kurva yang tersedia untuk anak 0 sampai 5 tahun, itu merupakan growth chart yang standar ya. Jadi dia dilakukan dengan melakukan analisis atau pengukuran terhadap anak di seluruh dunia dari 5 benua ya, dari 6 negara yang dengan lingkungan yang baik ya. Jadi diberikan ASI yang tepat, kemudian tidak merokok dan lain-lain ya, dengan lingkungan yang optimal. Itu ternyata didapatkan di seluruh dunia itu sebetulnya pola pertumbuhan anaknya sama ya. Jadi tidak terkait dengan ras tertentu ya. Nah, sedangkan growth reference ini menggambarkan pertumbuhan dari populasi tertentu. Jadi individu-individu dalam suatu lingkungan tertentu. Misalnya di Bandung mengadakan pengukuran untuk anak seluruh Bandung. Ada yang umurnya 1 tahun baru lahir, ada yang udah 5 tahun dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa dijadikan standar ya. Jadi kita hanya mengetahui dari data itu kita mengetahui oh seperti ini ya pola pertumbuhan dari seorang anak. Nah, ini tidak bisa dijadikan standar. Jadi ini merupakan reference. Jadi kalau kita tidak mempunyai chart standar ya kita boleh saja terpaksa menggunakan reference. Tapi tentu reference ini tidak bisa menggambarkan idealnya bagaimana seseorang anak. Jadi kalau misalnya di Bandung itu misalnya ya, mohon maaf saya dari Bandung, tinggi badan anak 1 tahun itu ternyata 70 cm gitu ya. Nah, jadi kita anggap itu normalnya. Ya, secara genetik dan faktor-faktor yang masih murni ya. Seorang anak itu harusnya 75 cm begitu ya. Nah, tapi ini kita bisa gunakan untuk melihat secular trend. Secular trend itu adalah perubahan tinggi badan dari suatu populasi, khususnya tinggi badan ya, karena itu menggambarkan bagaimana pengaruh jangka panjang ya dari nutrisi itu berubah gitu. Jadi seperti misalnya di Jepang dulu orangnya tinggi dewasanya cuma 150, tapi dalam beberapa dekade mereka sekarang berubah menjadi rata-rata tinggi badan menjadi 170 dan seterusnya. Itu namanya secular trend. Dan setiap negara ini mengalami secular trend. Ya, Indonesia kelihatannya ini ya secular trend-nya lambat sekali. Mungkin kita memang belum optimal memberikan nutrisi pada anak. Ya. Nah, jadi dalam kita melakukan penilaian dari pertumbuhan seorang anak, kita harus melihat bagaimana polanya dan tidak hanya melihat satu kurva saja. Jadi misalnya seorang anak kok kelihatannya dia
melejit sekali pertambahan berat badannya. Nah, mungkin ini terkait dengan sebelumnya dia baru sembuh dari suatu penyakit sehingga sempat turun berat badannya dan kemudian dia naik ya. Jadi itu memang kondisi catch up growth yang diharapkan seperti. Mungkin juga ada dalam kondisi catch down trend ya. Dan ini turun belum tentu jelek ya, karena ketika ternyata dia sebelumnya obesitas dan kemudian dia cenderung itu maka sebetulnya dia menuju pada perbaikan kondisi. Kondisi catch up dan catch down ini merupakan suatu masalah. Jadi kita harus melihat berbagai parameter yang lain. Ini seperti contohnya di sini kita lihat ya, kurva A. Kurva A kayaknya dia ya sempat naik kemudian turun lagi ya. Tapi dia ada dalam posisi z-score yang normal. Ini adalah kurva weight for age ya. Apakah ini masalah? Belum tentu ya. Tapi memang kalau di atas 1 kita mesti lihat nih overweight bukan ya, tentu pertanyaan kita menjadi seperti itu. Contoh yang lain adalah seperti misalnya kurva B ya. Jadi dia kayaknya sih masih bagus ya. Dia masih ada di atas min 2 SD. Tapi ternyata dibandingkan dengan sebelumnya dia menurun sebetulnya ya. Dari z-score-nya berpindah ya. Nah, sehingga ini kita harus curiga. Meskipun sekarang ini kita konotasinya bagus, tapi berarti ini kemungkinan ada suatu masalah ya. Nah, ini juga contohnya. Nah, jadi ketika ini kita lihat ya kurva weight for sepertinya ini anaknya kayaknya mendatar ya pertumbuhannya ya. Dari titik yang terakhir ini terutamanya ya, mulai dia di usia 1 tahun 4 bulan ya. Kemudian dia pada saat usia 2 tahun kok malah jadi di garis merah. Pak ya, ini masalah ya pertumbuhannya. Nah, kita lihat di kurva weight for age, BMI ya di sini ya. Mohon maaf. Kurva BMI for age ternyata dia sebetulnya tadinya dia berlebihan masa tubuhnya ya kan, kalau BMI itu menunjukkan masa tubuh ya. Tapi kemudian dia mengalami perbaikan. Jadi justru kondisinya membaik. Nah, ini mau menunjukkan kita nggak bisa hanya menggunakan satu kurva saja untuk menilainya ya. Contoh yang lain, nah ini mungkin hampir sama ya dengan tadi, tapi kita membandingkannya dengan kurva weight for length atau weight for head. Ya, jadi dari weight for age-nya kelihatannya kok di bawah, tapi ternyata dia gemuk. Nah, kemudian kita bisa menginterpretasi ya, kelihatannya anaknya pendek dalam hal ini ya. Dan tentu kita tidak boleh menyebabkan obesitas juga pada seorang anak. Ya. Jadi tentu saja intinya adalah kita harus melakukan evaluasi terhadap semua kurva. Nah, terkait dengan faltering sendiri, ini berhubungan dengan bagaimana penambahan berat badan dari seorang anak dari bulan ke bulan, atau kita bisa juga dalam kurun waktu tertentu ya, misalnya jarak 2 bulan, jarak 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan. Nah, kapan sih kita mengatakan itu rendah? Beberapa peneliti membuat membuat cut off atau titik yang berbeda ya. Ada yang mengatakan pada persentil 25, ada yang mengatakan pada persentil 5 ya. Ternyata kalau pada persentil 25 itu bisa mendeteksi 6,25% risiko gagal tumbuh pada seorang anak. Sedangkan kalau kita menggunakan cut off-nya di persentil 5 itu hanya 0,5-2% ya. Dan ini penelitian yang terkini mungkin dari Onyango ya. Beliau lebih menetapkan ke persentil 15. Jadi untuk mendeteksi apakah seorang anak mengalami gagal tumbuh, di sini kita lihat tabel ya, kita melihat tabel weight increment dari bulan ke bulan, dari misalnya dari 0 bulan ke
4 minggu, dari 4 minggu ke 2 bulan dan seterusnya. Di sini persentil 50-nya kita lihat angkanya seharusnya rata-rata anak bertambah berat badannya adalah sebesar ini. Nah, kapan anak mengalami risiko gagal tumbuh? Nah, di sini Onyango menemukan bahwa dengan kita menetapkan pada titik persentil 15, maka didapatkan apa namanya proporsi dari risiko gagal tumbuh yang bisa dicegah adalah pada usia 12 bulan itu 34% dan pada usia 24 bulan 24%. Jadi kita menetapkan pada titik ini. Nah, kemudian tentu apa yang harus dilakukan? Ini seringkali menjadi masalah. Kita tahu bahwa tentu ahli gizi pada dalam melaksanakan tugas sehari-hari setelah melaksanakan asesmen kemudian menetapkan diagnosis ya kalau ahli gizi ya. Mungkin kalau kita diagnosis gizi untuk dokter itu hanya malnutrisi atau tidak begitu ya, level malnutrisinya apa. Tapi tentu di bidang keahlian dari dietitian itu banyak diagnosis nutrisi yang bisa ditegakkan ya. Nah, tadi apakah kita mau mengintervensi seperti apa setelah kita mendapatkan masalah ya? Nah, ya berdasarkan Permenkes di sini kita mempunyai menetapkan masalah gizi dengan melakukan evaluasi dari seluruh pengukuran antropometri ya. Ya, dari berat badan menurut usia apabila kenaikan berat badan kurang dari standar weight increment 0 sampai 20 bulan. Memang tabel weight increment itu hanya tersedia sampai 2 tahun ya. Dan kita tahu juga memang weight faltering itu pada secara keseluruhan yang terpenting terjadi pada usia di bawah 24 bulan ya. Kemudian berat menurut panjang atau tinggi badan. Ini kalau kurang dari men 2 SD atau kurang dari men 3 SD mengalami masalah. Sedangkan indeks massa tubuh itu lebih terkait dengan risiko obesitas ya. Jadi kalau lebih dari 1 SD itu risiko overweight ya, atau pada usia lebih dari 7 sampai 18 bulan itu trennya meningkat. Jadi kita tahu bahwa kurva BMI itu kan naik kemudian menurun ya. Di usia 6 bulan itu puncak dari BMI dari seorang anak. Tapi setelah itu BMI akan menurun dari waktu ke waktu sampai sekitar 5 sampai 6 tahun itu mengalami kenaikan lagi yang kita sebut itu sebagai adiposity rebound ya. Nah, kalau dia sudah 7 bulan kok malah naik, nah itu tanda-tanda risiko overweight ya, obesitas overweight. Nah, kemudian panjang dan tinggi badan ya, kalau kurang dari min 2 itu pendek, atau kurang dari min 3 sangat pendek atau stunted, dan lebih dari 3 itu sangat tinggi. Itu kita harus pikirkan apakah ada masalah dan selanjutnya kita evaluasi apakah ada refleks atau komorbiditas yang lain ya, termasuk penyulit apakah dia bisa mendapatkan intake yang adekuat atau tidak ya. Dan tentu ini harus ditata laksana sesuai dengan etiologinya. Tadi disebutkan ada misalnya ya mungkin perlu sondekah, dia alergi, dia perlu suskah dan seterusnya. Nah, di sini dari algoritmanya, anak dengan perlambatan pertumbuhan lakukan pemeriksaan yang mendetail dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian dievaluasi apakah ada refleks, kemudian tegakkan diagnosis, dan kemudian tetapkan bagaimana tata laksana dari nutrisinya. Dan setelah itu kita harus melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi ya. Dan kita harus pikirkan kapan perlu melakukan rujukan. Itu anak-anak dengan masalah setelah kita intervensi tidak diperhatikan, mungkin kita memerlukan pemeriksaan yang lebih detail lagi. Nah, bagaimana melakukan pemilihan formula? Tentu ini kita sesuaikan dengan bagaimana usianya. Tiap periode kurun waktu usia itu berbeda-beda kebutuhan nutrisi dari anak-anak, termasuk juga dalam bentuk makanannya, kebutuhan berapa besar, kemudian bagaimana status cairan dan elektrolit
intake-nya, kemudian bagaimana kemampuan saluran cernanya ya. Mungkin ada anak yang sanggup intake-nya banyak, besar, ada juga yang kurang, termasuk juga masalah gangguan fungsi organ dan kelainan anatomik yang mungkin terjadi ada anak dan juga alergi. Baru ada berarti salah deh. Jadi contohnya misalnya pada anak dengan prematur, ini anak prematur karena dia perlu kejar tumbuh, dia butuh formula yang tinggi proteinnya, termasuk juga yang mengandung NCT yang mudah diserap, kemudian perlunya mendapatkan glukosa polimer, bagaimana rasio kalsium dan fosfornya, dan perlunya zat gizi mikro yang lain. Kemudian misalnya pada kasus alergi, malabsorpsi ya, itu tentu perlu formula-formula khusus, dan juga mungkin seorang anak membutuhkan formula dengan densitas kalori yang tinggi, ya, khususnya dia intinya tidak adekvat, jadi energi kalorinya tidak ada. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus yang mudah-mudahan bisa lebih mengilustrasi bagaimana menangani anak dengan growth faltering. Anak 6 bulan yang perlu dievaluasi lanjut, 1 bulan karena berat badannya hanya sedikit. Pada saat lahir normal ya, 2500, panjang 48, lingkar 33, ini normal. Usia 1 bulan sampai 6 bulan terjadi kenaikan berat badan sebagaimana yang tersebut, mungkin saya tidak sebutkan satu-satu. Saat ini masih mendapatkan ASI. Sudah dimulai pemberian EPASI dari 1 bulan lalu berupa bubur susu yang encer 2 kali sebanyak setengah mangkok, tapi dihabiskannya dengan 2 kali pemberian dengan jarak 30 menit. Buah diberikan ya, biasanya dilumatkan ya, kemudian dicoba ditambahkan susu formula tapi bayinya tidak mau ya. Beratnya 4.800 saat ini, panjangnya 60. Jadi sebagaimana tadi langkah-langkah yang harus kita lakukan asesmen dari antropometrinya ya, baik berat badan, tinggi badan, atau panjang ya, mungkin kalau di bawah 2 tahun ya. Nah, kemudian kita juga evaluasi kondisi klinisnya, apakah ada red flag. Dari plottingnya didapatkan ternyata, nah mula-mula dia ada di atas garis merah untuk grade 4 age-nya, tapi kemudian dia mulai menurun ke di bawah garis merah ya, ketika dia di usia 5 bulan ya. Jadi pada posisi 5 bulan di sini kita bisa lihat, alhamdulillah banyak coretan ya di slide saya. Ini ada yang aktif nih, adik kecil mungkin ya. Ya, tadi kita melakukan plotting dengan melakukan titik-titik ke kurva ya, ke chart. Kita bisa juga menggunakan kalkulator WHO, bisa di-download dari WHO Internasional ya. Kalau Bapak Ibu sekalian membuka WHO Child Growth Standard, di situ nanti ada tools yang bisa kita download. Nah, kita bisa melakukan plotting dan melakukan assessment individual sehingga kita bisa dapatkan bagaimana hasil plottingnya waktu ke waktu ya. Di sini kita lihat lebih detail tentu, dan titiknya lebih akurat karena kemungkinan kesalahan plotnya rendah ya. Di sini weight-nya makin jauh, tingginya pun juga sama ya, makin jauh. Kemudian dari weight for age tentu saja, ini belum tentu turun ya, kalau tingginya juga turun. Tapi ternyata pada kasus ini kita plot dia juga di bawah min 2 SD ya, jadi pada min 2,3. Jadi ini anak kurus ya, wasting. Kalau berat menurut tinggi itu menggambarkan wasting. Dari BMI-nya juga menggambarkan hal yang sama ya, kurang dari min 2 SD. Nah, selanjutnya bagaimana increment-nya dari bulan ke bulan? Ternyata pada 1 bulan pertama masih bagus ya, tadi juga kita lihat ya, memang masih bagus hasilnya. Kemudian 1 bulan sampai 3 bulan, selanjutnya 3 bulan sampai 4 bulan, itu posisinya masih pada persentil antara 25 dan 50. Tapi mulai 4 sampai 5 bulan ternyata penambahannya berada di bawah persentil 15 ya, antara P5 sampai P15. Ini berdasarkan tadi yang ditetapkan oleh Pak Onyango, ini yang merupakan risiko gagal tumbuh pada seorang anak ya.
Dan kalau dihitung secara keseluruhan, kalau kita menggunakan weight increment yang untuk 4 bulan, jadi dari tiap 4 bulan, itu kita dapatkan dari umur 1 bulan sampai 4 bulan, itu ternyata memang incrementnya kurang dari persentile 5. Jadi ketika seorang anak dalam 1 bulan mengalami increment yang tidak adekuat, maka secara keseluruhan kita bisa melihat gambarannya weight increment-nya kurang dari persentile 5 ya dalam hal ini. Ini mau menunjukkan bahwa yang kita tetapkan di persentil 15 itu sensitif untuk mengatakan seseorang anak gagal tumbuh ya. Oke, kita lihat di sini apakah ada faktor risiko. Tadi kelahirannya normal, keluarganya insya Allah bahagia saja. Nah, dari pemberian nutrisinya mungkin ya kita identifikasi mungkin ini ada suatu masalah ya. Kok anaknya intake-nya kecil, apakah mungkin dia mengalami masalah jantung, misalnya penyakit jantung bawaan misalnya ya. Nah, ini kita perlu teliti lebih lanjut ya. Selanjutnya bagaimana kita melakukan rencana memberikan dukungan nutrisi. Nah, tentu kalau Bapak Ibu sekalian untuk dietary reference intake menghitung kebutuhan kalori itu dengan estimated energy requirement ya. Tapi mungkin kami karena dokter anak itu tidak bisa sedetail itu, kita menggunakan RDA. Sebenarnya ini adalah perhitungan mama ya, dan itu pun juga tidak persis. Kita tetapkan untuk 0-1 tahun itu RDA-nya 110 sampai 120. Nah, karena tadi anak tadi mengalami weight for age yang kurang, kemudian length for age-nya juga kurang, dan kemudian weight for length-nya kurang, jadi malnutrisi sedang, kita simpulkan, maka kita harus menghitung RDA-nya untuk berat badan ideal, jadi tidak berat badan aktualnya ya. Sini untuk tinggi badan 60 cm, berat badan adalah 5,9. Kebutuhan kalorinya kita lihat di sini ya, antara 9 sampai 708 kalori. Nah, selanjutnya tentu idealnya oral ya, tapi kayaknya makannya nggak bagus ya. Biasanya kalau dokter anak nggak mau pusing menasihati, ya sudah, kali perlu entra saja, kita pasang aja gitu, cukup ya. Jadi kita berikan ASI dan MPASI ya, mungkin MPASI-nya masih sedikit-sedikit kemampuan makannya, kalau pun dia bisa intake normal, umumnya anak usia 6-8 bulan itu makan 200 kalori ya, padatnya, tapi 200 kalori pun juga belum ngejar dari tadi kebutuhan 700 kalori ya. Jadi alternatifnya mungkin perlu diberikan formula dengan kalori. Jadi apapun yang kita rencanakan, tujuan utamanya adalah mengembalikan kebutuhan energi cukup sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kejar tumbuh. Nah, selanjutnya tentu evaluasi ya. Berat badannya harus nambah berapa? Kita lihat pada kurun usia itu seharusnya pada persentil 50 increment sebulan dalam waktu sebulan berapa? Kita pada anak dengan nutrisi sedang sebaiknya mengevaluasi dengan jarak paling tidak 2 minggu ya. Increment ini juga bisa dihitung dengan hitungan yang besar seperti pada yang ini ya, dengan periode kelompok umur tertentu. Tapi tentu ini tepat weight increment yang dibuat berdasarkan data-data yang diteliti oleh WHO. Nah, kemudian kasus yang kedua, ini anak 12 bulan, lahir prematur 32 minggu, berat lahir 2000, panjang 42 ya. Saat ini 6 kilo, panjang 6. Berat badan 8 kilo, jadi khawatir anaknya makannya sedikit, maunya saja, kemudian makannya sudah diberikan 3 kali dengan sistem ayam, sudah diberikan sayuran juga dengan kuah daging. Tapi mananya masih susah ya makan daging. Memang di usia ini menggunakan daging membaik. Kadang-kadang meskipun sudah di blend juga masih nggak ini ya, nggak adekvat. Telur dan ikan belum dicoba,
alergi, hanya sedikit. Yang bisa dilakukan Pada usia 6 bulan ada catatannya beratnya 5 kilo, panjangnya 57. Nah, kita lakukan asesmen ya, bagaimana masalah pertumbuhannya tadi, lakukan analisis dan seterusnya sampai kita melakukan perencanaan dan melakukan pemantauan. Kita lihat di sini karena dia lahirnya 32 minggu, jadi kita harus buat koreksi. Jadi dia itu harusnya 8 minggu lagi ya, harusnya lahir ya. Jadi kita kurangi 8 minggu usianya. Jadi untuk saat ini dia 12 bulan, kan ke usia 10 bulan. Ya. Mohon maaf dok, dipotong sebentar. Ya. Untuk para peserta diharapkan tidak mencoret-coret materi yang sedang dipresentasikan. Iya. Silakan dilanjut dok. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, mungkin kalaupun misalnya masih bisa lihat dengan jelas ya nggak apa-apa. Mungkin ada yang pengen ngeplot ini ya rupanya ya. Mungkin dibantu asisten mungil di rumah. Ya, ini ada usia 6 bulan. Nah, kita lihat di sini. Ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak hati-hati melakukan plotting, kita lupa melakukan usia koreksi, maka interpretasinya menjadi berbeda ya. Masih di sini kita lihat di usia 10 bulan ya, itu sama-sama juga kalau kita plot di usia 1 tahun juga bawah min 3 SD ya. Untuk yang usia 6 bulan ini ya. Oke. Jadi nanti ini misi kita harus lakukan usia koreksi ya. Tingginya juga demikian. Ya. Oke. Dan kemudian untuk melihat apa statusnya, karena kita tahu apa itu satu titik itu dengan status gizi. Itu merupakan penilaian status gizi, kita lihat dari berat menurut tingginya ya atau panjangnya. Di sini didapatkan dia posisinya antara min 2 dan min 3. Jadi dia nih untuk berat menurut tinggi ini weight independent ya. Jadi mau usianya berapa kita mengetahui posisinya ada di mana. Ya, bila kita plotkan dengan akun sama di sini ya. Nah, bagaimana increment ternyata dalam waktu 6 bulan sampai 12 bulan kronologis, bisa koreksi 4 sampai 10 bulan. Di sini penambahan berat badannya ternyata hanya 1000 gram. Ternyata itu ada di persentil ya. Tinggi badannya pun demikian. Tapi tinggi badan ini tidak terpengaruh ya. Katanya masih ada di persentil 5 sampai 50. Sebenarnya ini tidak terlalu umum terjadi ya, tapi demikian kasus yang dicoba ditentukan menunjukkan bahwa anak mengalami kondisi yang makin kurus sehingga weight dari kurvanya. Jadi tadi disebutkan bahwa seorang anak growth-nya itu normalnya harus mengikuti pergerakan dari kurva mediannya. Jadi mengikuti kurva hijau dan kurva Z-score di antaranya ya. Kalau berubah posisi, nah kita mengatakan itu satu weight monitoring. Nah, bagaimana rencana tindakannya? Kita hitung kebutuhan khususnya kalorinya ya. Kalau makanannya menu seimbang, tentu proteinnya pun akan ikut ya, nggak perlu dihitung secara khususnya. Kebutuhan kalori dengan menggunakan RDA ini masih usia 10 bulan, jadi 110 sampai 120 dengan berat badan ideal menurut tinggi badan. Jadi menetapkan berat badan ideal itu sesuai dengan tinggi badannya pada titik mediannya yang didapatkan 7,5 kilo. Jadi kebutuhannya antara 85 sampai 900 kalori per hari ya. Nah, dari data-data di atas untuk kasus yang ini kita dapatkan bayinya mempunyai riwayat prematur dengan berat badan sangat kurang ya, tadi weight for age-nya di bawah min 3 SD, perawatannya juga sangat pendek, tapi status gizinya kita plotkan ke weight for head itu kurang dari min 2 SD, jadi kita katakan sebagai gizi kurang, jadi bukan gizi buruk. Di sini catatan kesalahan dalam menghitung usia koreksi
dan asupan kurang ya secara kualitas ya, dan ini sudah berlangsung. Ini harus dilakukan dengan detail ya. Ya, dan selanjutnya kita harus tahu apakah ada penyakit yang mendasari. Sebenarnya memang kalau tinggi badan menurut usianya tidak terlalu melenceng, tadi kan inkremennya tidak terlalu berubah. Kita memang memikirkan ada hal-hal yang akut ya, mempengaruhi secara akut sehingga berat badan menurut usianya tidak meningkat secara adekuat. Nah, kemudian tadi apakah kita mau berikan secara oral ataupun mungkin perlu diberikan secara enteral, tentu ini dipikirkan sesuai dengan kondisi klinis anaknya. Ya. Jadi apa yang akan kita berikan kalau anak 10 bulan itu harusnya sudah makan lunak ya. Jadi mungkin shopping kasar ya. Mungkinkah kita perlu memberikan tambahan makanan atau formula dengan densitas kalori tinggi? Jadi kita harus perhatikan bagaimana kemampuan intake dari pasiennya. Selanjutnya tindakan kita tentu sama, kita evaluasi, monitoring dalam 1-2 minggu apakah sudah kuat laksana yang kita berikan, dan selanjutnya apakah perlu dilakukan rujukan atau demikian. Mudah-mudahan tadi apa yang dijelaskan dari yang disebut dengan growth faltering dan kemudian bagaimana kita melakukan tata laksana terhadap growth faltering mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Jadi growth faltering itu merupakan perlambatan dari penambahan berat badan dari seorang anak dari perjalanan pertumbuhan sebelumnya ya. Jadi kurvanya mula-mula dia bagus tapi kemudian dia melenceng. Tentu kalau awal ya berarti mungkin belum tentu growth faltering ya. Dari kecil misalnya ucap baba begitu, udah dewasa ya begitu juga misalnya ya, contohnya. Kemudian lakukan potting ya, pengukuran dan potting dengan benar, dan kita tetapkan kenaikan berat badannya optimalnya berapa. Memang idealnya pada persen 40 atau median, tetapi ternyata di sini cukup sensitif dengan menetapkan pada persentil 15 kita sudah bisa dan kemudian bisa melakukan pencegahan terhadap terjadinya growth faltering pada anak usia 1 tahun sebanyak 34% dan pada usia 2 tahun pada 24%. Dan kemudian dalam melakukan evaluasi kita cukup hanya dengan kurva untuk mendapatkan interpretasi yang tepat, tapi keseluruhan dari 4 indikator pertumbuhan kita harus nilainya. Dan selanjutnya dalam melakukan intervensi kita memperhatikan juga apakah ada hal-hal klinis yang mendasari yang terkait dengan red flag lain, sehingga kita bisa memberikan konseling yang tepat serta intervensi yang tepat pada anak-anak dengan growth faltering. Ya, demikian materi mengenai growth faltering. Semoga dapat diterima dengan baik dan cukup jelas ya, tapi nanti mungkin ada sedikit diskusi. Dan semoga memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan mohon maaf apabila terdapat berbagai kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.